Halo teman-teman YouTube, selamat datang di AJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas manga Boruto chapter 80 yang baru saja dirilis pada 20 April 2023. Chapter 80 ini berjudul Apa Yang Akan Ayah Lakukan dengan gambar Sarada sebagai covernya. Di halaman pertama masih terlihat adegan kejar-kejaran Boruto. Shikamaru berkata pada Eida melalui telepati, "Apa kau yakin, Eida?" Kawaki menarik kerah baju Eida dengan sangat kasar yang membuat Eida menjadi tidak nyaman. Eida menjawab pertanyaan Shikamaru. "Iya, benar, Hokage dibunuh oleh Boruto." Shikamaru berkata, "Itu tidak mungkin terjadi." Lalu Kawaki melepas cengkramannya dan berkata, "Bagus." Shin kembali ke lokasi Sarada dan Mitsuki. Sarada berkata pada Mitsuki yang sudah dalam mode sagenya, "Mitsuki, kumohon dengarkan aku." Mitsuki menjawab, "Kita bicara nanti saja. Aku harus mengejarnya. Biarkan aku pergi, Sarada." Mitsuki lalu pergi meninggalkan Sarada. Tiba-tiba ada peringatan dari Shikamaru melalui telepati. "Perhatian semua shinobi pelacak. Terkait Hokage ketujuh yang hilang, ada kemungkinan kuat dia sudah dibunuh oleh Boruto." Semua yang mendengarkan kaget termasuk Sumire. Sumire berkata dalam pikirannya, "Tidak mungkin. Kilatan yang sebelumnya sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang besar." Sarada yang mendengarkan hal itu langsung terjatuh dengan mata yang melotot. "Hokage ketujuh mati. Aku tidak mengerti apa yang terjadi." Mitsuki berkata pada Sarada, "Ikutlah dengan yang lain. Aku akan membunuhnya. Kau akan membayarnya, Boruto." Shin berubah ke lokasi Kawaki. Kawaki berkata, "Dia sekarang adalah Otsutsuki yang membunuh Hokage dan musuh nomor 1 Konoha. Dia tidak lagi diterima di sini." Eida berkata, "Apa kau benar-benar harus bertindak sejauh ini?" Kawaki menjawab, "Setidaknya tidak akan ada yang akan menggangguku membunuh Boruto lagi. Hokage ketujuh aman sepanjang dia tetap disegel. Aku tidak akan melepaskannya sampai aku berhasil mengatasi Boruto dan Kut. Untuk semua maksud dan tujuan ke Konoha, Hokage sudah mati. Dan itu adalah kesalahan Boruto." Tiba-tiba Daemon menimpa Kawaki dan membuatnya terjatuh. Daemon berkata, "Akhirnya aku menemukanmu, Kawaki. Sebaiknya kau tidak main-main dengan kakakku." Kawaki berkata, "Menyingkirlah kau brengsek atau kau akan kubunuh." Daemon menjawab, "Apa? Beneran mau mencoba?" Eida masih menatap sinis ke arah Kawaki. Shin berubah ke lokasi Sarada. Sasuke tiba dan menghampiri Sarada yang sedang bersedih dan tertunduk di tanah. Sasuke berkata, "Sarada, apa kau baik-baik saja? Kemana Mitsuki? Bukankah dia bersamamu?" Sarada berkata pada ayahnya, "Ayah, Mitsuki bertingkah aneh. Dia bilang dia akan membunuh Boruto. Dia di luar kendali, tidak seperti dirinya." Sasuke menjawab, "Aku tidak bisa menyalahkannya. Nyatanya itu adalah reaksi yang normal. Boruto hampir membunuh Kawaki dan kemudian dengan Naruto dan Hinata. Aku akan menghentikan Boruto sebelum dia meninggalkan Konoha. Kau kembalilah ke desa." Sarada kaget dan berkata, "Ayah, tunggu." Dalam pikirannya dia berkata, "Apa-apaan? Mengapa ayah juga berkata sesuatu yang tidak masuk akal? Ada apa dengan semua orang?" Sarada mendapat panggilan dari telepati oleh Sumire. Sumire berkata, "Sarada, bisakah kau mendengarkanku? Jawab jika iya." Sarada berkata, "Ketua kelas." Sumire kembali berkata, "Oh ya, aku perlu menanyakan sesuatu padamu tentang situasi saat ini. Dengar, tidak ada waktu, jadi aku akan terus terang. Apakah kau berpikir kau benar-benar waras sekarang?" Sarada tampak heran dengan perkataan Sumire. Shin berubah ke lokasi Boruto di hutan. Sambil terus berlari, Boruto melihat ke atas pohon seperti ada yang mengejarnya. Dalam pikirannya dia berkata, "Apa itu lukisan binatang buas milik Inojin?" Tiba-tiba muncul serangan tangan raksasa di depan Boruto. Boruto terpental ke belakang. Lalu jurus Kagemane mengikat Boruto dan dia tidak bisa bergerak. Dari atas terlihat lukisan burung Inojin yang mendekat. Dan Shikadai berkata, "Aku menganggap kau sebagai teman kami semua, Boruto. Tapi kemudian aku mendengar kau tidak hanya ingin membunuh saudaramu, tapi Hokage ketujuh juga. Dia membawamu ke sini. Itu bukanlah perlakuan seorang teman. Kau dengar?" Shin kembali ke percakapan Sumire dan Sarada. "Apa aku terlihat tidak waras? Aku tidak yakin. Sesuatu yang terjadi sangat aneh beberapa saat sebelumnya." Sumire berkata, "Tenanglah Sarada,
kau akan baik-baik saja. Sebenarnya kita berdua. Sarada heran dengan pernyataan Sumire. Lalu Sasuke berkata pada Sarada, "Sarada, apa kau baik-baik saja? Kau pucat, apa kau terluka?" Sarada berkata pada Sumire dengan telepati, "Apa kau mengetahui sesuatu ketua kelas?" Sumire menjawab, "Aku belum mengetahuinya, tapi melihat faktanya aku bisa bilang bahwa Eida terlibat entah bagaimana." Sarada kaget dan berkata, "Apa maksudmu? Bagaimana bisa Eida terkait dengan ini?" Sumire berkata, "Sama seperti fenomena semua yang melihatnya akan menjadi tawanannya. Aku percaya sesuatu terjadi pada semua orang. Ini hanya kemungkinan, khususnya jika kau dan aku tidak terpengaruh." Sasuke terus memanggil Sarada yang sedang bengong padahal lagi ngobrol sama Sumire. Sumire berkata pada Sarada, "Sebelumnya semua orang mencari Kawaki dan kemudian tiba-tiba mereka semua mencoba untuk mencari dan membunuh Boruto yang tidak akan pernah terjadi dalam keadaan normal. Jelas beberapa kekuatan tidak alami sedang bekerja, sesuatu yang sangat kuat seperti Shinjutsu. Eida pasti melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Kawaki dari keadaan sulitnya. Itulah yang bisa aku pikirkan saat ini." Sarada menjawab, "Tapi itu terlalu kejam. Kenapa Boruto tidak pernah bisa istirahat?" Sumire menjawab, "Bagaimanapun juga kau dan aku adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Boruto saat ini. Dan juga aku tidak yakin apa yang bisa kita lakukan." Sasuke kembali memanggil Sarada. "Sarada, bicara padaku, apa yang terjadi?" Sarada menangis dan berkata pada ayahnya, "Ayah, Boruto tidak bersalah. Dia tidak akan pernah membunuh Hokage ke-7. Semua orang sedang ditipu." Sasuke berkata, "Boruto mungkin adalah orang luar, tapi aku tidak pernah memiliki prasangka aneh dengannya. Tapi kenyataannya aku tidak bisa menyangkal bahwa dia mencoba membunuh Kawaki." Sarada menangis sejadi-jadinya dan berkata, "Tidak ayah, kau salah." Scene kembali ke penampakan Boruto yang sudah ditahan oleh Shikadai. Shikadai berkata, "Kau tahu apa yang kami rasakan? Karena kau sudah mengkhianati kami seperti ini Boruto. Katakanlah sesuatu kau monster." Boruto masih terdiam dan memusiki berkata dalam pikirannya, "Apa yang menahanmu? Membunuh atau dibunuh? Kupikir tidak seperti Shinobi untuk mengalahkan mantan teman bukan? Ayo bertukar, aku akan membantai mereka untukmu." Boruto Sebelum lanjut lagi ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya supaya channel ini makin berkembang. Dan ingat, subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Untukmu. Boruto berkata, "Diam dan pergilah." Shin kembali ke lokasi Sarada. Sasuke berkata, "Kau sudah cukup melakukannya Sarada. Pulang dan istirahatlah. Maafkan aku tapi aku harus pergi." Sarada masih menangis sejadi-jadinya seperti benar-benar kehilangan orang yang dia cintai. Sarada lalu memegang jubah Sasuke dan berkata, "Kau tidak harus mengerti dengan apa yang kubilang. Tapi bisakah kau mendengarkanku ayah? Untuk bantuan egois pertama dan satu-satunya yang pernah saya minta." Sarada mengangkat wajahnya dan mengeluarkan Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sarada ini berbentuk seperti lambang matahari. Seperti yang kita tahu, Mangekyo Sharingan merupakan upgrade dari Sharingan biasa yang bisa didapatkan apabila telah kehilangan orang yang sangat dicintai. Bisa dengan cara membunuh atau dibunuh oleh orang lain. Dalam hal ini, Sarada benar-benar bersedih sejadi-jadinya terhadap apa yang dialami Boruto. Hal inilah yang menyebabkan terjadi perubahan mata pada Sarada. Sasuke yang melihat perubahan mata pada Sarada langsung kaget sejadi-jadinya dan tahu bahwa ini adalah Mangekyo Sharingan. Bagaimana bisa anak berumur 12 tahun bisa membangkitkan kekuatan mata dewa ini? Sarada berkata sambil mengaktifkan Mangekyo Sharingannya, "Kumohon, tolong Boruto ya ayah." Sasuke masih terdiam heran. Scene berubah ke lokasi penangkapan Boruto. Boruto tampak menahan tangan kanannya dari pergerakan dan berkata, "Momoshiki, kalau kau berani menyakiti teman-temanku, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Momoshiki menjawab, "Temanmu? Aku tidak melihat ada teman di sini. Faktanya kau tidak punya teman, hanya musuh. Jangan menyangkalnya. Kau sudah tahu kan bahwa semua orang ingin kau mati. Tidak ada tempat bagimu, tidak ada alasan untuk hidup. Jadi tidurlah selamanya." Tiba-tiba Boruto ditarik dan diselamatkan oleh Sasuke. Boruto kaget dan Sasuke berkata, "Ayo kita keluar dari desa."
Inoshikacho masih heran mengapa Sasuke mengambil Boruto dari cengkeraman mereka. Sasuke berkata pada Boruto, "Pertama kali aku bertemu dengannya ketika aku dicegat di rumah Naruto untuk berkunjung. Hari itu dia memintaku untuk mengangkatnya menjadi murid. Dia belajar Rasengan dengan sangat cepat dan melawan Momoshiki denganku untuk menyelamatkan Naruto dan kami menang. Itulah Kawaki. Dia adalah anaknya Naruto." Menurut pikiranku, Shin berubah ke lokasi Eida dan Kawaki. Eida tampak menggunakan mata Sendrigannya dan berkata, "Kawaki, kembalilah tanpaku. Aku perlu melakukan sesuatu terlebih dahulu." Eida dan Daemon terbang meninggalkan Kawaki. Shin berubah ke sebuah bukit bebatuan tempat Boruto dan Sasuke saat ini. Sasuke berkata, "Kita akan aman di sini. Unit sensori tidak akan menemukan kita. Kupikir kita tidak bisa lama menghindari Eida. Jadi istirahatlah sebentar dan kemudian pergi." Boruto berkata, "Paman Sasuke, kau berpikir aku musuh Konoha kan? Mengapa kau menolongku?" Sasuke berkata, "Ikat kepala itu yang kuberikan pada Kawaki dan kau mendapatkannya." Boruto berkata, "Itu belum semuanya." Dan Sasuke kembali berkata, "Aku tahu kau adalah Otsutsuki Momoshiki. Kau harusnya ada di tubuh Kawaki. Jadi mengapa kau di sini?" Beberapa hal sangat menggangguku, tapi di waktu yang sama aku bisa merasakan dalam pikiranku setiap hal yang secara drastis menggangguku sedikit demi sedikit. Itu cukup menakutkan. Aku tidak pernah memikirkannya sampai sekarang betapa tidak dapat diandalkannya ingatanku sendiri. Aku tidak tahu apa yang harus dipercaya lagi. Jadi aku memutuskan bahwa jika aku meragukan diriku, aku akan percaya pada putriku Sarada. Aku akan menolongmu karena putriku memintanya. Itu layak untuk pertaruhan hidupku. Momoshiki tampak kesal dan berkata, "Apa dia waras? Dia mau menolong Boruto demi putrinya walaupun dia tahu Boruto menjadi seorang musuh." Momoshiki berusaha mempengaruhi Boruto bahwa kemahakuasaan berbeda dengan Genjutsu dan situasinya akan sama saja. Boruto tetap akan dianggap musuh oleh semua orang walaupun dia berhasil membunuh Eida. Boruto tahu bahwa Momoshiki sedang panik dan Momoshiki tampak kesal dengan sikap santai Boruto dan berharap mau bertukar tempat dengannya. Tiba-tiba Eida tiba di lokasi Boruto dan Sasuke. Eida lalu berkata, "Aku tahu minta maaf saja tidak cukup, tapi aku benar-benar minta maaf Boruto." Sasuke tampaknya baru pertama kali melihat Eida dan Daemon. Eida kembali berkata, "Kau tahu yang sebenarnya terjadi padamu?" Boruto menjawab, "Kawaki dan aku bertukar tempat seperti yang pernah kukatakan." Eida berkata, "Aku hanya ingin menolong Kawaki. Hanya itu, aku bersumpah, tapi sepertinya aku melakukan sesuatu secara tidak sengaja. Aku tidak pernah membayangkan akan menjadi seperti ini. Suatu hal yang sama terjadi juga sebelumnya hingga aku menyadari semua orang telah terpengaruh olehku." Boruto berkata, "Kau secara tidak sadar menginginkan itu dan kekuatan kemahakuasaanmu membuatnya menjadi nyata." Eida berkata, "Jadi seperti itulah, benar-benar kacau." Boruto berkata, "Dan sekarang merefleksikan apa yang Kawaki inginkan." Eida berkata, "Kau benar-benar tenang, kupikir kau akan tertekan." Boruto menjawab, "Aku sudah biasa seperti ini. Bahkan lebih parah, aku benar-benar tidak bisa berhenti memikirkannya." Sasuke berkata ke Boruto, "Naruto pernah berada di posisimu yang tidak memiliki apapun sama sepertimu saat ini. Dan dia dijauhi oleh semua orang, tapi dia menjadi Hokage dengan membuktikan dirinya dengan aksinya sendiri. Dan jika kau adalah anaknya, kemudian tunjukkan pada kami sama sepertinya." Momoshiki berusaha mempengaruhi Boruto lagi dan Boruto menjelaskan bahwa ada darah Hokage di darahnya dan darah Hyuga dan juga kakeknya adalah Hokage keempat. Jadi dia tidak bisa menyerah begitu saja dan Kawaki yang berusaha melenyapkan Momoshiki adalah perbuatan benar walaupun dia akan dibenci oleh Naruto. Itu semua karena Boruto masih lemah dan berjanji akan semakin kuat dan tidak akan membiarkan pembunuhan dua bersaudara ini terjadi. Dia akan mengubah situasi ini menjadi pertengkaran saudara kandung. Itulah hal yang sama yang juga akan dilakukan oleh Naruto. Eida berkata, "Aku juga mengambil bagian pada situasi ini. Jadi itu tidak akan bisa berubah sepenuhnya. Tapi hingga kau kembali ke Konoha, aku berjanji tidak akan mencari kalian berdua. Tidak peduli apa yang dikatakan Shika dan Kawaki. Karena Kawaki baru saja terlihat sebagai pengecut saat ini. Dan itu adalah salahku. Ini benar-benar membuatku sakit." Boruto berkata, "Aku terima itu.
Tolong katakan pada Sarada terima kasih karena sudah mengirim Paman Sasuke dan jangan cemas karena aku pastikan akan kembali. Eida berkata, aku bukan wanita pesuruh tapi baiklah. Daemon berkata pada Boruto, hei Boruto menjadi kuatlah hingga aku bisa memiliki pertarungan dengan kekuatan penuh untuk pertama kalinya dalam hidupku. Sasuke dan Boruto bersiap untuk kembali berangkat dan Boruto berkata, terima kasih Paman Sasuke. Sasuke menjawab, ini bukan karena aku percaya padamu tapi untuk putriku. Scene berubah ke penampakan Sumire dan Sarada yang sedang bersama di hutan. Sarada berkata dalam pikirannya, Boruto, ayah, semoga kalian baik-baik saja. Scene berubah ke dimensi tempat Code berada. Code berkata, Jigen, Isiki, dan Eida, atas kejahatanmu karena mencuri semua yang kusayangi, kau akan membayarnya dengan hidupmu, Boruto. Di sisi lain, Kawaki juga berkata, aku akan membunuhmu selama kau masih menjadi Otsutsuki bro. Boruto kemudian berdiri dan berkata dengan hempasan angin yang bertiup ke arahnya, aku akan menunjukkannya padamu hingga kau memohon padaku untuk berhenti. Itulah aku, Uzumaki Boruto, sialan. Demikianlah chapter ini berakhir. Parah banget ini, Kawaki dan Boruto jadi bertukar tempat gara-gara Mbak Eida. Dan chapter ini akan break selama 3 bulan hingga time skip terjadi. Sampai ketemu di bulan Agustus 2023 di Boruto Shippuden. Bye!